Episode 7. Hari ini adalah hari terakhir Kawafuji dan Kousuke di pulau. Mereka memutuskan untuk pergi memancing. Awalnya Kawafuji ingin pergi ke tempat wisata, tetapi tidak ada satupun tempat wisata di sini. Miwa lalu memberi mereka pancingan yang akan digunakan. Target memancing mereka hari ini adalah ikan kembung. Tetapi Hiroshi memiliki target lain, dan berencana untuk menangkap ikan super. Miwa menunjukkan cara memancing ke Handa dan yang lainnya. Pertama-tama, taburkan umpan, lalu taruh pancing di dekat umpan, dan yang terakhir tarik ketika pancingan bergoyang. Melihat Miwa mendapatkan ikan dengan mudah, mereka menjadi bersemangat dan juga mau mencoba. Handa mendapatkan 2 ikan, dia menyuruh Naru untuk melepaskannya. Kawafuji juga mendapatkan 3 ikan. Sementara itu pancingan Kousuke tersangkut di tembok. Naru dan Hina bermain dengan serangga di tembok dermaga. Naru lalu menangkap serangga itu dan mengejar Hina. Hina yang berlari dari Naru tersandung dan menyebabkan ember umpan tumpah ke arah Kousuke, dan kacamata Kawafuji terjatuh ke laut. Hina dan Naru belajar mengikat kail bersama Miwa. Hina menunjukkan kail buatannya ke Handa dan menerima pujian dari Handa. Naru menunjukkan kail buatannya. Kawafuji dan Kousuke tertawa melihat kail buatan Naru. Naru yang jengkel mendengar mereka tertawa, mendorong mereka ke laut. Karena kehabisan umpan, mereka melihat hasil tangkapan Hiroshi. Tetapi Hiroshi belum berhasil menangkap ikan super. Naru lalu memberikan kail buatannya untuk dipakai Hiroshi. Hari sudah sore, tetapi hasilnya tetap nihil. Mereka bersiap-siap untuk pulang. Hiroshi mau berkemas-kemas, jadi dia memberikan pancingannya ke Kousuke. Tiba-tiba joran pancing yang dipegangnya terasa berat. Kousuke berteriak kegirangan. Handa dan Kawafuji tidak mau ketinggalan dan ikut memegang joran. Mereka menarik ikan keluar dari air dan mengagumi hasil tangkapan mereka. Tetapi ikan itu melepaskan kail buatan Naru dan lepas ke laut. Mereka semua tertawa menyaksikan kejadian barusan. Ketika hendak pulang, Handa merasa kalau dia sedang bersemangat untuk menulis kaligrafi. Pada saat pulang ke rumah, Handa mulai menulis kaligrafi baru, sambil ditonton oleh Kawafuji dan Kousuke. Pada saat memakan hasil tangkapan mereka, Miwa melihat ikan yang berlumur tinta. Naru lalu menunjukkan kaligrafi Handa yang terbaru ke Miwa. Kakap. Handa dan yang lainnya mengantarkan Kawafuji dan Kousuke ke bandara. Mereka melihat pesawat yang dinaiki mereka terbang. Di perjalanan pulang, Pak Kades bertanya apa Handa kesepian karena temannya sudah pergi. Handa menjawab tentu saja tidak. Dia akan menantikan pertemuan mereka berikutnya. Episode 8. Handa sedang mencoba teknik kaligrafi baru miliknya, ketika Miwa dan Tama datang. Mereka memberitahukan ke Handa kalau hari ini adalah ulang tahunnya Naru. Mereka akan mengadakan pesta kejutan di sini, dan menyuruh Handa untuk membawa hadiah. Handa yang baru tahu ulang tahun Naru, bingung mau memberikan hadiah apa. Setelah berpikir sejenak, Handa tahu apa yang akan dihadiahkannya. Dia pergi ke hutan untuk menangkap kumbang, tetapi hasilnya nihil. Pada saat dia masuk ke rumahnya, dia kaget melihat rumahnya sudah dihias untuk pesta kejutan. Dia bertanya ke Miwa bagaimana dia bisa masuk ke rumah. Miwa menunjukkan kalau dia memiliki 5 kunci duplikat untuk rumah ini. 2-nya lagi di Tama dan Hiroshi. Untuk kunci terakhir, dia tak sengaja menghilangkannya di bukit. Miwa dan Tama menunjukkan hadiah yang mereka siapkan. Handa yang tidak memiliki hadiah untuk Naru mendapatkan sebuah ide. Naru sudah hampir sampai di rumah. Pada saat Naru masuk, mereka menyambutnya dengan kejutan. Mereka lalu memaksa Handa untuk memberikan hadiah miliknya dulu. Mereka mengambil paksa hadiah Handa dan memberikannya ke Naru. Naru membuka hadiah Handa. Hadiahnya berisikan tiket melakukan apa saja yang diperintahkan 1 kali. Yang lainnya tertawa melihat hadiah Handa, karena hadiah Handa seperti hadiah anak TK untuk Hari Ibu. Tetapi Naru malah sangat senang dengan hadiah yang diberikan oleh Handa. Handa bingung siapa yang menanam bunga matahari ini. Dia jadi harus menyiramnya setiap hari. Naru datang mengajak Handa pergi berziarah ke makam keluarga. Kakek Naru ingin pergi ke ladang, jadi dia meminta tolong ke Handa untuk menemani Naru sambil menjaga lilin. Nek Yasu datang untuk membakar dupa, dia dan nenek Naru dulu berteman. Nek Yasu berkata kalau api di lilin bergoyang, artinya arwah yang ada di makam senang. Nek Yasu lalu pamit pergi. Handa lalu memasang lampu lilin dibantu dengan Tama dan Miwa yang baru datang tadi. Setelah memasang lampu, mereka kedatangan para onde. Onde adalah tarian dan nyanyian untuk menghibur arwah. Salah satu anggota onde adalah Hiroshi. Hari sudah mulai gelap, semakin banyak orang datang ke makam nenek Naru untuk berdoa. Tama berkata kalau nenek Naru itu orangnya sangat baik. Naru biasanya menjaga makam sendiri karena kakeknya selalu sibuk. Naru lalu melempar petasan ke arah Handa. Handa yang kaget menjewer pipi Naru. Naru berkata menjaga makam tahun ini sangatlah menyenangkan, itu karena ada Handa di sini. Naru lalu bermain kembang api bersama yang lain sampai lilin terakhir habis, yang artinya mereka harus pulang.
Handa lalu berkata karena kakek Naru belum datang, mereka akan menunggu sedikit lebih lama dan menyalakan lilin kembali. Naru merasa senang karena bisa lanjut bermain. Naru lalu menunjukkan ke Handa, kalau neneknya juga ikut senang. Episode 9. Tinggal 2 minggu lagi untuk lomba dimulai. Handa masih belum mendapatkan inspirasi untuk menulis seperti sebelumnya. Dia mau mandi untuk menenangkan diri, tetapi mesin pemanas air miliknya rusak. Pak Kades yang mengecek mesin Handa berkata kalau mesinnya butuh seminggu untuk diperbaiki, jadi Handa harus pakai cara lama untuk memanaskan air, memakai tungku api. Handa lalu mandi dengan bantuan Naru. Selesai mandi, Handa menyiapkan makan siang bersama Hiroshi. Hiroshi menyuruh Handa untuk mengikutinya. Handa lalu memasak makanannya sendiri, tetapi hasilnya tidak terlalu bagus. Pada saat makan, Hina datang ke rumah Handa sambil menangis. Dia berkata kalau Naru sedang dibully. Mendengar hal itu mereka langsung terbang ke lokasi. Naru sedang dibully dengan bocah desa sebelah. Mereka mau mengambil taman bermain desa ini. Handa berencana menyelesaikan ini dengan cara baik-baik, tetapi bocah-bocah itu memakai kekerasan. Hiroshi mau memukul bocah itu tetapi dihalangi Handa. Mereka tidak bisa memakai cara kekerasan ke anak-anak. Mereka lalu menyusun rencana untuk melawan bocah-bocah itu. Mereka membiarkan bocah-bocah itu bermain di taman bermain, tetapi mereka juga bermain lempar bola dan melempar bola ke arah bocah-bocah itu. Rencananya berjalan dengan baik, lalu Aki lewat. Bocah-bocah itu lalu menyerah untuk mengambil alih taman dan mau melihat Aki bermain game. Naru dan yang lainnya masih mau bermain. Mereka lalu mengajak Handa untuk bermain Tarzan di hutan. Naru memperlihatkan cara bermain Tarzan ke Handa. Handa merasa permainan itu terlalu berbahaya, memutuskan untuk mencabut tali pohon itu. Dia lalu dihentikan oleh Naru dan yang lainnya dan tanpa sengaja terjatuh bersama yang lainnya. Handa mengalami luka di kepalanya, Naru panik dan mulai meracik obat luka dengan rumput yang Kenta temukan. Hari sudah sore, mereka memutuskan untuk pulang. Handa merasa hari ini dia habiskan dengan sia-sia. Lomba kaligrafi tinggal 2 minggu lagi, tetapi dia tidak mendapatkan inspirasi. Handa lalu melihat matahari terbenam dan terpana sejenak. Inspirasi mendatangi Handa. Dia menjadi senang dan tanpa sengaja terjatuh ke jurang. Naru dan yang lainnya tidak sadar kalau Handa terjatuh. Kaki Handa terkilir ketika dia terjatuh. Handa merasa kalau dia akan mati di sini. Lalu dia menemukan kunci yang dihilangkan oleh Miwa. Handa sadar kalau dia berada di belakang rumahnya dan menjadi lebih tenang. Dia melihat ke atas dan menatap langit penuh bintang. Sebuah bintang jatuh muncul dan Handa memohon untuk segera pulang dan menulis. Dia lalu ditemukan oleh Miwa, Tama dan Naru yang sedang menangis. Handa merasa senang ada yang mencarinya dan menangis. Sesampainya di rumah, Handa mulai menulis dan menyelesaikan kaligrafi terbarunya. Bintang. Episode 10. Handa sedang menelepon Kawafuji tentang karya terbaru miliknya, tetapi Kawafuji kedatangan tamu tak terduga yaitu Ketua Asosiasi Kaligrafi. Dia bertanya ke Kawafuji apa Handa sudah belajar dari kesalahan sebelumnya. Jika iya, dia mau membantu Handa untuk kembali lagi ke Tokyo. Dalam perjalanannya kembali ke rumahnya, Handa bertemu dengan kakek Naru. Kakek Naru menyuruh Handa untuk membantu membuat pagar. Dia menggunakan tiket permohonan ulang tahun Naru yang ditukar dengan batu lompat paling sempurna di dunia. Setelah selesai menyusun batu, Handa lalu diajak ke kuil. Kakek Naru menunjukkan papan nama donatur, dia mau Handa menulis ulang nama di papan itu. Handa menerimanya karena dia sudah lama tidak menulis kaligrafi dasar. Dia juga memberitahukan ke Handa kalau dia bisa menulis namanya di situ. Handa lalu bertemu dengan Aki. Aki memberitahukan kalau Kawafuji menelepon lagi. Handa lalu menyuruh Aki dan yang lainnya membawakan papan nama itu ke rumahnya. Naru masih bersedih karena tiket miliknya dipakai oleh kakeknya. Dia mau menggunakannya untuk mengajak Handa pergi bermain di festival nanti. Aki berkata kalau Handa pasti mau menemaninya walaupun tanpa tiket. Naru yang mendengar itu menjadi senang. Di toko Nenek Kinoshita, Handa menerima perintah untuk kembali ke Tokyo. Handa melihat hasil kerja keras Miwa dan Tama. Mereka awalnya bersemangat, tetapi Miwa dan Tama menjadi murung, takut hasil kerja keras mereka tidak menang. Handa awalnya menyemangati mereka, tetapi dia jadi ingat tentang lomba yang dia ikuti. Naru dan Hina datang ke rumah Handa. Mereka melihat keadaan rumah yang terlihat gelap. Handa lalu memakaikan yukata ke Naru dan Hina. Mereka akan pergi ke festival musim panas nanti. Handa menantikan pergi ke festival, karena dia belum pernah pergi sebelumnya. Di sana mereka bermain tangkap ikan, lomba melempar bola basket, memakan permen kapas, dan menari tarian musim panas. Handa merasa puas dengan festival musim panas ini. Festival sudah mencapai puncaknya dan sebentar lagi akan diadakan pertunjukan kembang api.
Handa menyuruh Naru dan Hina berhati-hati, tetapi mereka sudah terseret gelombang manusia. Handa yang kehilangan Naru dan Hina, bertemu dengan Tama. Tama lalu mengajak Handa pergi ke pantai, di sana semua orang berkumpul untuk melihat kembang api. Di sana Handa mau memberitahukan ke yang lain kalau dia akan pulang ke Tokyo, tetapi pertunjukan kembang api sudah dimulai. Mereka menikmati acara kembang api bersama. Pagi harinya Handa mengunci pintu rumahnya dan bersiap untuk pergi. Dia melihat kembali rumah dan berjalan sambil meraba dinding rumah. Siang harinya Naru datang ke rumah Handa. Melihat pintu yang dikunci, Naru masuk lewat pintu rahasia miliknya. Tetapi rumah yang biasanya ramai terlihat sepi, menyisakan papan nama donatur kuil yang sudah selesai. Episode 11. Handa yang kembali ke Tokyo, menemui Kawafuji di sana untuk memeriksa kaligrafi miliknya. Handa masih belum yakin dengan gaya menulis baru miliknya dan menjadi takut. Handa meminum teh untuk menenangkan dirinya. Dia masih belum yakin dengan kaligrafinya, dia berkata kalau dia cuma beruntung bisa menulis kaligrafi seperti itu, jadi dia takut kalau dia tidak bisa menulis seperti itu lagi. Mereka tidak sadar kalau ketua asosiasi mendengar pembicaraan mereka. Handa langsung bersikap kaku ketika mengetahui ketua datang. Handa melihat ketua berjalan menggunakan tongkat, membantu ketua untuk duduk. Dia menyadari, seberapa marah pun dia tidak seharusnya memukul seseorang, apalagi seseorang yang sudah bertongkat. Handa lalu meminta maaf ke ketua tentang insiden sebelumnya dan dia seharusnya meminta maaf lebih cepat. Ketua menghela napas dan berkata sebenarnya dia tidak mau memaafkan Handa. Dia datang ke sini sebenarnya untuk mengajarkan Handa tentang tata krama, tetapi setelah melihat Handa dia berubah pikiran dan memaafkan Handa. Handa yang mendengar hal itu menjadi lega. Ketua lalu mau melihat kaligrafi Handa, tetapi Handa panik dan melempar minuman ke kaligrafinya dan mengenai wajah ketua. Handa meminta maaf lagi ketua. Dia berkata kalau ini hanya latihan. Ketua lalu mengomentari tentang karya Handa, dia merasa karya latihan Handa bisa mendapatkan hadiah utama. Dia menantikan karya yang akan Handa tampilkan. Ketua lalu pamit pergi. Handa menyesali perbuatan gegabahnya. Kawafuji datang ke rumah Handa untuk melihat kemajuan kerja Handa. Waktu pengumpulan lomba tinggal sehari lagi. Dia disambut oleh ibunya Handa. Kawafuji lalu masuk ke kamar Handa. Di sana terlihat ruangan yang berantakan dan Handa yang tidak bertenaga. Handa lalu mendapatkan telepon dari anak-anak di pulau. Mereka semua mendukung Handa dan Naru menyuruhnya untuk cepat pulang. Handa yang mendengar itu mendapatkan inspirasi dan mencari sesuatu di kopernya. Itu adalah daftar nama donatur kuil. Handa lalu menyuruh Kawafuji dan Kousuke untuk menyiapkan barang-barang yang dia butuhkan. Handa mulai menulis tanpa tidur. Pagi harinya, Handa menyelesaikan karyanya. Kawafuji dan Kousuke takjub melihat karya Handa. Handa menamai karyanya, Dinding Batu. Sementara itu, hasil lomba menulis Tama dan Miwa dipajang di papan pengumuman. Tama mendapatkan emas, sementara Miwa mendapatkan perak. Miwa merasa tidak adil kalau cuma Tama yang dapat emas. Dia menjadi murung dan malu menghadap Handa nanti. Tama mencoba menghibur Miwa, dia berkata kalau perak juga bagus. Tetapi Miwa malah memarahi Tama. Episode 12. Miwa dan yang lainnya bersiap untuk menyambut Handa. Pertama-tama mereka harus membereskan rumah yang berantakan ini. Sementara itu ibu Handa menolak Handa untuk pulang ke pulau itu. Keluarga Handa mengadakan rapat keluarga. Ibunya dan Kawafuji menyuruh Handa untuk tetap di Tokyo. Ibunya tidak mau Handa untuk berteman dengan orang aneh, sementara Kawafuji mau Handa untuk bekerja di Tokyo supaya menghasilkan lebih banyak uang. Lalu ayah Handa berpihak ke Handa. Dia berkata kalau dia juga pernah di pulau itu, dia berteman dengan Pak Kades. Dia lalu memperlihatkan foto ketika dia di pulau itu. Ayahnya lalu berkata kalau sebelumnya dia memaksa Handa untuk tinggal di pulau itu, tetapi sekarang dia bisa memilih ingin tinggal atau tidak. Handa membereskan kamarnya dan memikirkan perkataan ayahnya. Dia merasa tidak perlu buru-buru untuk kembali ke pulau. Ibu Handa lalu membawakan sebuah paket ke Handa, itu dari orang di pulau. Handa lalu bercerita ke ibunya tentang mereka yang di pulau, bagaimana mereka memberi dia dorongan untuk maju dan seberapa cepat mereka belajar sesuatu. Mendengar itu ibu Handa memberikan izin ke Handa untuk pergi ke pulau. Ayah Handa yang menunggunya berkata kalau mereka akan mengunjungi Handa di pulau nanti. Ibu Handa juga setuju. Handa akhirnya kembali ke pulau, tetapi tidak ada yang menjemputnya. Dia bertemu dengan kakek Naru lagi dan menumpang dengannya. Handa menatap laut, dia berkata kalau hari ini laut sangat indah. Kakek Naru berkata kalau laut hari ini terlihat seperti biasanya. Handa tersenyum mendengar jawaban kakek Naru. Toko nenek Kinoshita ditelepon oleh Kawafuji, dia bertanya apa Handa sudah sampai. Aki mau menjawab, tetapi terdengar suara Handa di luar toko. Aki mengantarkan koper Handa ke rumahnya.
Dia memberitahukan kalau Handa sedang menelepon Kawafuji tentang perlombaan, dia akan sampai beberapa saat lagi. Kenta lalu berkata kalau Handa sudah di dekat rumah. Mereka bersiap-siap menyambut Handa. Ketika Handa masuk, Naru melompat ke arah Handa dan membuat Handa terjatuh. Dia bertanya bagaimana hasil lombanya. Miwa dan Tama panik, tetapi Handa menjawab kalau dia puas akan hasilnya. Mendengar hal itu mereka semua menjadi senang. Sementara itu Kousuke menjadi lesu karena dia mendapatkan juara 7, sementara Handa juara 5. Pada saat makan, Miwa bertanya ke Handa, apa yang ditulisnya. Kaligrafi Handa berisikan daftar nama donatur yang merubah kehidupannya di pulau ini. Handa tidak berkata seperti itu, dia hanya menjawab kalau kaligrafinya berisikan tentang hal paling berharga miliknya. Handa yang melihat mereka sedang menebak apa isi kaligrafi Handa, berkata ke Naru. Melihat kalian yang hidup bahagia tanpa beban, benar-benar membekas di dirinya. Naru tidak mengerti maksud Handa. Handa menjelaskan, itu artinya momen ini adalah hal yang spesial untuk Handa. Anime berakhir dengan kaligrafi yang dibuat Naru. Senang kau kembali. Terima kasih sudah menonton. Pastikan untuk like, komen, dan subscribe untuk menonton video lainnya.